warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 210306038. Saya berasal dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada praktikum kali ini, saya akan membahas tentang anatomi dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelumnya, apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan makanan setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali di mulut. Contoh dari hewan ruminansia ada sapi, kambing, domba, kerbau, kijang, dan rusa. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan sapi sebagai selanjutnya. Saya akan menyebutkan sistematika sapi. Sapi termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bostonea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ traktus digestivus atau sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, terdapat cavum oris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang pada hewan ruminansia dapat bergerak menyamping yang berfungsi untuk menggiling makanan. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa organ pencernaan lainnya. Yang pertama, terdapat dentis atau gigi. Gigi tersusun atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan berjumlah 4 buah. Setelah itu, yang kedua ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi geraham mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah yang banyak dan berukuran besar. Gigi geraham atas berjumlah 3 buah dan gigi geraham bawah berjumlah 3 buah juga. Setelah itu terdapat bias serifa atau bagian tanpa gigi yang berfungsi sebagai tempat menjulurkan lidah. Lidah berfungsi sebagai tempat merenggut makanan atau rumput, serta mendorong makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya ada saliva yang merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar sapi yang akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan penting dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya terdapat paring atau pangkal dari kerongkongan. Setelah itu terdapat juga esofagus yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan di dalam esofagus tidak mengalami proses apapun, dikarenakan ukuran esofagus pada hewan ruminansia sangatlah pendek, tetapi dapat melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya, terdapat ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama yaitu untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Lambung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada rumen atau perut besar terletak di rongga abdominal bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau perut jala terletak dengan lumen dan berbatasan. Di retikulum, makanan kembali mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Yang keempat, ada abomasum atau perut asam, terletak di bagian kanan bawah. Jika asam akan berpindah ke sebelah kiri. Perut bagian ini merupakan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa, berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum sendiri. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kardia yang merupakan sekresi mukus, yang kedua ada fundika yang terdiri dari pepsinogen, renin, HCl, dan mukus,
Dan yang ketiga ada pilokorika yang merupakan sekresi mukus. Di abomasum terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari-sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Selanjutnya ada intestinum tenue yang memiliki dinding yang licin, berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum, bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya ada jejunum, lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik lainnya. Selanjutnya ada ileum yang bermuara di sekum yang berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih dari 1 meter, terdiri dari kolon canthus, kolon transversum, kolon ascendus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut appendix yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya ada rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya anus. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada hewan ruminansia. Yang pertama itu rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian dilanjutkan ke esofagus dan akan disalurkan ke lambung. Dari esofagus makanan masuk ke dalam rumen. Di rumen ini pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan dikembalikan ke mulut dan dikunyah kembali. Bolus yang dimuntahkan kembali disebut dengan proses regurgitasi. Untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali disebut dengan remestikasi. Kemudian, bolus ditelan kembali disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya, bolus dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba yang berada pada rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Selanjutnya, makanan dari rumen akan masuk ke dalam retikulum. Di retikulum ini, makanan difermentasikan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke dalam omasum. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam omasum. Di omasum ini menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Dari omasum, makanan masuk ke dalam abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum sendiri. Setelah makanan dicerna, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus pada sapi berukuran kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi, serta terjadi juga proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar juga terjadi proses penyerapan seperti penyerapan air, vitamin, serta di usus besar dapat mengurangi kadar asam agar tidak terjadinya infeksi. Selanjutnya, makanan akan dikeluarkan melalui anus dan sudah menjadi feses. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian lambung pada hewan ruminansia. Bagian lambung pada hewan ruminansia memiliki bentuk yang berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda juga.
Baiklah, yang pertama ada rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara setelah ditelan. Yang kedua ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan dapat berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Yang ketiga omasum yang berfungsi sebagai tempat penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Omasum juga berfungsi sebagai tempat penyerapan air, asam lemak, dan natrium. Setelah itu terdapat abomasum yang berfungsi sebagai tempat fermentasi selulosa. Setelah itu ada Istatinum tenue yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung, setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi energi. Selanjutnya, mikrobia atau bakteri yang berada pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan bakteri yang berada pada rumen. Bakteri berdasarkan pada jenis bahan yang digunakan dan hasil akhir fermentasinya dibedakan menjadi 8. Yang pertama itu ada bakteri seloliti, bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung zat kasar yang tinggi. Contohnya itu Bacteroides succinogenes, bentuknya batang. Ruminococcus albus yang bentuknya bulat. Yang kedua ada bakteri proteolitik, mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya Bacteroides ruminicola, Selenomonas ruminantium. Yang ketiga ada bakteri metanogenik yang merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya Methanobacterium formicium, Methanobrevibacter ruminantium. Yang keempat, ada bakteri amylolitik yang merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulolitik. Dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. Contohnya Clostridium loseti, Retrococcus bovis, Bacteroides amylophilus. Kelima, bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya Eurobacterium ruminantium, Lactobacillus ruminus. Yang keenam, ada bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya itu Anaerofibrio lipolitica, Veonella alcalescens. Yang ketujuh, bakteri pemanfaat asam. Contohnya itu Celonomonas dan Veolonella alcalescens. Yang kedelapan, bakteri hemiselulolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya Ruminococcus sp, Butyrifibrio, Vibrio solvens. Serta ditambah beberapa contoh spesies protozoa dan jamur. Di antaranya yang pertama itu ada Isotricha intestinalis, memfermentasikan gula pasti dan pektin. Yang kedua ada Gastrica ruminantium, pencernaan pasti, maltosa dan glukosa. Kemudian ada Entodinium caudatum dan Diplodinium sp. Sedangkan jamur Neokalimastic sp dan Orphinomyces kelompok fungsi selulotik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.